Irwan makin ganteng bagusnya. Makasih Pak. Apa kabar semuanya? Baik, Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah. Bapak baik juga. Nggak bisa rokok Pak? Gak bisa kalau di ruangan. Iya Pak. Ada yang nggak hadir hari ini? Habis semua Pak. Hadir semua. Iya Pak. Hadir semua tadi. Oke, jadi anak-anak, kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai materi meningkatkan karakter anak Pancasila. Ada yang masih ingat materi itu? Masih. Itu harus dipelajari baik-baik. Iya Pak. Itu menjadi salah satu materi pada saat UAS nanti. Dan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu mengenai penerapan demokrasi di sekolah. Pernah nggak teman-teman itu mempertanyakan karena memang demokrasi ini sering sekali didengarkan oleh banyak orang termasuk kalian. Apa sih itu demokrasi gitu? Irwan, teman-teman ada yang tahu nggak? Ayo, Demo. Belum paham, Pak. belum paham? Ya, dijelaskan, Pak. Oke. Jadi demokrasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama terbagi menjadi dua kata ya. Yang pertama Demos. demos. Sama Nah, rakyat. itu kamu tahu kan? Iya Pak. Sedikit. Demos itu yang berarti rakyat dan kritos yang berarti pemerintahan. Ya. Artinya demokrasi itu adalah salah satu sistem pemerintahan di mana dalam sistem pemerintahan itu kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh yang namanya rakyat. Artinya peran utama ataupun tokoh utama dalam demokrasi itu tidak terlepas dari yang namanya rakyat. Oke, paham, Irwan? Paham Pak. Dan juga dalam demokrasi itu menempatkan kita sebagai warga negara untuk memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan segala hal, tetapi dibatasi oleh yang namanya peraturan ataupun hukum itu sendiri. Nah, yang lebih utama dalam demokrasi itu apa? Ayo, Irwan, apa? Ya Pak. Jadi, apa yang lebih penting dari dalam demokrasi itu sendiri? Siapa yang lebih tahu? Siapa yang tahu? Yang lebih Nah. penting. Nah, yang diutamakan dalam demokrasi itu apa? Ya ya. Yaitu musyawarah Mufakat. Oke. Bapak juga ingin mempertanyakan apa sih pentingnya demokrasi di kehidupan, lebih tepatnya di kehidupan di lingkungan sekolahnya? Apa? Menurut kalian apa? Coba. Apa? Tahu. Jadi pentingnya demokrasi itu adalah membekali kita pengetahuan dengan memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan sebagai tokoh utama dalam penerapan demokrasi itu sendiri. Mengerti tidak? Entah itu dalam hal hak untuk memilih ataupun hak untuk berpendapat. Contohnya dalam lingkungan sekolah, contoh demokrasi itu seperti apa? Salah satu contoh demokrasi itu adalah OSIS, ya kan? Ya Pak. OSIS itu adalah suatu organisasi intrasekolah. Jadi anak-anak sekalian, tidak mungkin demokrasi itu tercapai tanpa peran daripada kita sebagai tokoh utama dalam demokrasi itu sendiri. Nah, contoh penerapannya dalam sekolah, contohnya OSIS kan. Ketika kita masuk dalam satu organisasi OSIS, dan di dalam organisasi OSIS itu ada yang namanya pembagian. Yang pertama, ada yang namanya pengurus kan. Yang pertama namanya pengurus inti. Nah, pengurus inti itu bagiannya apa saja? Ketua, sekretaris, dan bendahara. Terus bidang per bidangnya, contohnya
bidang keagamaan. Nah, di dalam bidang keagamaan itu ketika kita masuk dalam bidang keagamaan, contoh daripada demokrasi itu sendiri dalam bidang keagamaan, ketika kita menerapkan bakti sosial keagamaan di di masjid halaman di masjid sekolah sekali seminggu. Nah, ketika kita sudah masuk dalam bidang keagamaan tersebut, otomatis kita memiliki tanggung jawab. Nah, jadi interaksi dalam demokrasi juga kita dapatkan manfaatnya dapat melatih tanggung jawab kita dan kedisiplinan dalam melakukan sesuatu. Tuh. Untuk lebih jelasnya mungkin adik-adik akan melihat video tentang penerapan demokrasi yang ada di sekolah. Oke? Coba terapkan. Coba dengarkan baik-baik. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar materi tentang demokrasi di lingkungan sekolah. Nah, lebih lanjutnya, ayo kita ketahui dulu apa itu arti demokrasi di lingkungan sekolah. Disimak ya anak-anak. Semangat! Demokrasi di sekolah adalah persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan guru yang sama dan adil kepada semua siswanya. Suasana yang demokratis di sekolah akan mendorong siswa untuk berani mempunyai pendapat, berani berpikir sendiri, dan menyampaikannya. Ada beberapa contoh pelaksanaan demokrasi di lingkungan sekolah. Contoh yang pertama yaitu musyawarah atau diskusi kelas. Yang kedua, melakukan pemilihan ketua kelas ataupun ketua OSIS. Yang ketiga, mengemukakan pendapat di depan kelas. Yang keempat, menentukan jadwal pikir kelas dan melaksanakannya. Selain yang sudah disebutkan, masih banyak contoh pelaksanaan demokrasi di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya mari kita amati video berikut. Pernah nggak kalian mikir kenapa teman-teman di kelas kalian semua nggak ada yang sama? Ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, ada juga yang tinggi, dan ada juga yang pendek. Perbedaan ini ada karena memang setiap manusia masing-masing terlahir dengan kondisi dan keunikan yang berbeda-beda, sob. Dan segala perbedaan yang ada ini seharusnya bukan menjadi bahan ejekan atau permusuhan. Saat ini dengan adanya internet dan media sosial, kita bisa lebih mudah berkreasi dan menyampaikan pendapat. Namun, kemudahan ini juga bisa disalahgunakan dengan melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Perbedaan fisik, suku, agama, warna kulit, dan bahkan bahasa sering menjadi bahan ejekan atau cemoohan dunia maya. Gak jarang juga cyberbullying dilakukan sebagai bahan lelucon atau guyonan semata yang membuat pembacanya tertawa, padahal di tempat lain ada orang-orang yang merasa terhina. Hanya karena sama kita pendek dan kita tinggi, bukan berarti kita bisa menghinanya begitu saja, sob. Hanya karena nama kita botak, bukan berarti kita bisa mengejeknya sesuka hati kita. Kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan teman kita yang berada dalam kondisi berbeda. Bisa jadi sebenarnya teman kita yang berbeda justru lebih tinggi daripada kita. Bisa jadi sebenarnya teman-teman kita yang berbeda itu justru memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Karena itulah kita harus menyikapi perbedaan dengan bijak, sob. Perbedaan ada bukan menjadi alasan untuk menjauhi dan membuli satu sama lain. Perbedaan ada untuk kita bisa menghargai satu sama lain, saling membantu satu sama lain agar kehidupan kita bisa menjadi lebih harmonis. Gimana? Bener nggak? Begitu aja. Udah. Ayo dulu. Jadi adik-adik sudah melihat, mendengar, dan saya harap adik-adik juga dapat mengambil nilai positif daripada video pembelajaran mengenai penerapan demokrasi di sekolah. Nah, jadi Bapak Guru ingin mempertanyakan apa sih yang kalian pahami tentang video ini penerapan demokrasi di sekolah.
Jangan Jangan Apa? menyatukan satu sama sama lain. lain. Jangan menyatukan satu sama lain. Jangan lihat dia pendek, Betul. belum tentu dia pintar. Bagus sekali Mirwan. Tepuk tangan untuk Mirwan. Kena Jasman? Ya, contoh demokrasi di sekolah. Nah, apa tadi? Ada OSIS, Nah, Pramuka, oke. Agama itu aja Pak. Dan dan lain-lain juga ya. Oke. Sekarang Bapak akan membuat kelompok menjadi 2 kelompok ya. Jadi ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Kelompok 1 Alik sama Akbar. Kelompok 2 kalian bertiga. Oke. ya, Jadi tugasnya itu kalian adapun tugasnya itu kalian itu harus mencari tahu bentuk penerapan demokrasi. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua manfaat dan fungsi daripada demokrasi yang diterapkan di sekolah. Adik-adik juga bisa mencari bahan referensinya di internet ataupun buku-buku panduan mengenai penerapan demokrasi di sekolah. Oke, silakan dikerjakan. di bawah ini Pak. Ya. Sudah selesai? Oke. Kelompok 1 dan kelompok 2 silakan kumpulin tugasnya. Dan untuk kelompok 1 silakan mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakan. Semuanya harus diwakili Pak. Diwakili aja kalau bisa. Kalau bisa semuanya tapi Diwakili aja. oke diwakili. Biar kira Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya kesenangan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami. Di sini menjelaskan tentang Landasan demokrasi di lingkungan sekolah. penerapan demokrasi yang ada di sekolah, manfaat serta fungsinya. setiap siswa memiliki tugas masing-masing. Contohnya piket dan apalagi ketua OSIS lebih bisa daripada tanggung jawab siswa. Begitu Pak. Oh ya, baik, terima kasih Namirwan. Mari Pak. Jawaban dari kelompok 1 yang cukup luar biasa yang sudah diwakili oleh Namirwan. Oke, selanjutnya kelompok 2. Mari. Pilih satu. Bapak. Enggak apa-apa berdua. Silakan. Bentuk penerapan demokrasi di sekolah yaitu pemilihan OSIS. Manfaatnya bisa membuat mahasiswa bermusyawarah dan fungsinya tidak lain dan tidak bukan itu kan untuk membuat siswa merasakan langsung praktik demokrasi di lingkungan sekolah.
dan manfaatnya jelas. Begitu. Oke. Sekian dari kelompok Oke. 1. Jadi dari kelompok 1 ada yang mau menanggapi? Tidak ada Pak. Tidak ada. Oke, baik. Terima Oh, mau kasih. Mirwan itu Pak? Mau Mirwan? Enggak, Ayo, Pak. Mirwan. Ayo Mir, ayo Atau Mir. saya bertanya ke Mirwan? Nggak usah. Oh. Pak, Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Ingin Pak, izin Pak. Boleh ini. Jadi pentingnya pendidikan demokrasi itu adalah membangun masyarakat yang tahu akan hak dan kewajibannya. Dan demokrasi juga membentuk lingkungan sekolah yang bisa dikatakan adil, terbuka dan menghargai perbedaan pendapat setiap warga yang ada di sekolah, termasuk siswa, guru, dan orang tua walinya. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat kita pelajari hari ini ya. Dan pertemuan selanjutnya mengenai UAS ya. Kisi-kisinya jangan lupa mempelajari materi yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama meningkatkan karakter anak Pancasila sama materi yang Bapak sampaikan hari ini. Siap Pak. Maaf sebelumnya ya. Alangkah lebih baiknya supaya kita menutup kegiatan pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Itu memimpin doa Mirwan. Silakan. Oke. Teman-teman, sebelum kita balik, alangkah baiknya mari kita berdoa. Doa dalam hati, doa mulai. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.